Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Sedikit mengulas tentang penarikan Fibonacci. Selanjutnya akan setup pada USD Japan dan Euro USD, yang mana banyak berita apabila USD di depan maka akan bermusuhan dengan USD yang di belakang. Sekaligus ada permohonan untuk setup USD dan Euro. Yang pertama, mengulas penarikan Fibonacci. Untuk penarikan bisa dilakukan bebas selama paham penarikannya. Bahkan untuk penarikan Fibo ada yang hanya menarik satu candle bullish. Di sini saya sering memakai penarikan Fibonacci setelah breakout mid BB. Maka saya akan memberikan contoh di sini. Jadi untuk penarikan Fibonacci saya seperti ini. Berikan garis pada shadow paling bawah. Selanjutnya berikan garis pada candle yang melepasi mid BB. Maknanya di sini terjadi zigzag buy. Lanjut tarik dengan Fibo retracement. Akan melakukan kenaikan sampai di mana? Maka dengan Fibo ini bisa menjadi acuan. Boleh dicek apa yang dihasilkan. Di sini nampak candle berada pada titik pullback, yang mana angka menunjukkan 4.236, maknanya pullback. Ini salah satu contoh apabila menarik Fibonacci dari candlestick zigzag buy. Begitu pula dengan zigzag sell. Maka penarikan saya sering melakukan terjadinya di area breakout mid BB. Lanjut apabila menarik pada candlestick momentum. Contohnya di sini. Atau bisa dikatakan setelah terjadi breakout MA50. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa menarik Fibo pada terjadinya momentum sama halnya menarik Fibo pada time frame di atasnya. Apabila ini pada time frame-nya daily, maka tinggal pindah ke time frame-nya weekly. Pasti di sana terjadi pula zigzag buy. Maka bisa ditarik di weekly. Di sini tinggal mencari pada garis biru yang mana di sana terjadi momentum. Nampak jelas di sini terjadi zigzag buy, maka tinggal menariknya di sini. Jadi untuk penarikan bebas selama paham. Menarik Fibo pada candlestick momentum sama halnya menarik Fibo pada time frame di atasnya. Jadi bisa ditarik di sini. Akan menghasilkan angka yang berbeda, akan tetapi menghasilkan tujuan yang sama, yang mana di sini akan menjadi target take profit 1. Jadi untuk penarikan Fibo tidak ada masalah selama paham.
di mana menariknya. Untuk saya, secara tidak langsung menarik pada di setiap candlestick arah kukuh, yang mana candle melepasi mid BB. Lanjut, bagaimana cara menganalisa? Saya sampaikan candle yang memberikan arah adalah candlenya daily. Di sini nampak daily memberikan signal arah ke atas. Candle mampu breakout top BB. Selanjutnya akan melakukan re-entry dan lanjut ke atas. Pastikan media trend terlebih dahulu. Apabila media trend dalam kenaikan, cek time frame di atasnya. Boleh weekly uptrend, monthly uptrend. Maknanya 3 time frame sedang melakukan kenaikan. Sekali lagi, pastikan pada time frame-nya daily. Nampak di bawah jelas menunjukkan ada extreme buy. Maknanya extreme buy akan dimatikan extreme sell. Jadi tidak ada alasan untuk entry sell. Selama belum ada setup, tidak perlu mencari sell. Lihat ke sebelah kiri. Di sini nampak jelas tren yang membawa adalah daily, di mana terjadinya momentum pertama kali, selanjutnya lanjut ke atas. Nampak jelas berawal setelah terjadinya ekstrim, lanjut membuat MHV, target cisak, selanjutnya re-entry, membuat momentum, re-entry, momentum, re-entry sampai sekarang. Bisa ke sebelah kiri, yang mana di sini pun sama. Candle menunjukkan arah ke bawah sampai dengan selesai. Apabila belum selesai, jangan dipotong. Bisa dicontohkan di sini, yang mana entry pada MHV. Selanjutnya membuat momentum, di mana ada momentum akan berlaku re-entry. Saat re-entry, candle tidak lagi mampu breakout MA5 10 mid BB, berlaku 3 candle ke bawah atau 3 hari. Setelah membuat momentum, berlaku re-entry, momentum, re-entry, momentum, re-entry. Jadi apabila ada momentum, pastinya akan ada re-entry. Entry pada BBMA hanya menunggu entry pada area re-entry. Nampak jelas yang menunjukkan arah adalah time frame-nya daily. Trading tidak harus setiap hari. Apabila paham, maka tinggal menghitung marginnya. Pastikan tren terlebih dahulu, kemana tren akan membawa candle itu pergi. Bisa dipastikan pada time frame-nya H4. Apa yang berlaku di H4? Di H4 sini nampak jelas terjadi
ekstrim, yang mana di atas tidak ada ekstrim, maknanya belum ada signal untuk melakukan entry sell. Dan nampak di sini ada candlestick momentum buy. Selanjutnya melakukan re-entry di sini, penolakan pada mid BB. Pastikan 3 multi time frame. Apabila mengambil daily, maka setupnya cukup sampai di H1. H1 nampak terjadi double ekstrim, maknanya penurunan ditolak. Selanjutnya di sini membuat setup lengkap, yang mana berangkat dari ekstrim, selanjutnya membuat MHV. Candle berangkat melewati mid BB, maknanya terjadi candlestick arah kuku. Selanjutnya akan melakukan re-entry dan akan kembali membuat momentum. Pastikan untuk entry-entry seperti ini menggunakan konfirmasi di mana close-nya jam tersebut. Apabila entry di H1, pastikan entry-nya setelah close candle. Begitu pula dengan entry-nya H4. Apabila belum close candle, tidaklah buru-buru untuk entry. Buyernya USD mencari buy untuk hari Senin. Selanjutnya untuk pair USD ataupun Euro USD. Apa yang berlaku pada Euro USD? Pastikan untuk time frame-nya daily. Apa yang berlaku pada daily? Daily jelas menunjukkan arah ke bawah, yang mana tren dalam penurunan, maka hanya mencari sell. Apabila mencari B, wajib benar-benar paham, yang mana wajib menunggu ekstrim B sebagai rambu-rambu ataupun signal arah pembalikan. Jelas pada time frame-nya daily tren dalam penurunan, yang ditunggu adalah ekstrim buy, selanjutnya membuat MHV. Sebelum setup lengkap, tidak perlu buru-buru mencari buy. Boleh dicek pada time frame di atasnya. Inilah fungsi dari trading view, yang mana bisa melihat di atas terjadinya 3 bulan. Untuk di meta hanya sampai 1 bulan. Sekarang pada bulan 4, boleh melihat pada triwulan apa yang berlaku di triwulan. Nampak jelas untuk triwulan tren dalam penurunan. MA50 berada di atas, yang maknanya tren dalam penurunan. Candle tidak lagi mampu melewati MA5 10 mid BB. Jadi untuk entry B pastikan ada extreme buy. Nampak pada triwulan. Di sini ada extreme buy. Selanjutnya TPW, yang mana tinggal menunggu MHV. Jangan salah mengartikan untuk menunggu MHV ini time frame besar. Pastikan pada time frame-nya daily. Boleh berikan mapping di sini, karena ini adalah target yang dituju atau membuat MHV pada area blok coklat ini. Di sini bisa dilihat pada time frame bulan.
nampak di sini terjadi hal yang sama, yang mana berangkat dari MHV. Berangkat dari MHV, targetnya adalah membuat G-Shark, dan di sini sudah sampai. Di mana ada G-Shark pastinya akan berlaku re-entry, dan ini sedang mengambil re-entry. Maka wajib memberikan mapping pada area ini, yang mana yang ditunggu adalah MHV. Ini time frame besar, jadi wajib hati-hati. Pastikan pada daily jelas tren penurunan. Sebelum ada ekstrim, tidak perlu buru-buru mencari entry buy. Jelas sekali menunjukkan arah ke bawah. Untuk euro, lihat pada time frame-nya H4, yang mana H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar. Contoh-contoh seperti ini akan ada setiap hari, akan berlaku di pair manapun, berlaku sama. Di sini bisa dicontohkan pada MHV. Selanjutnya membuat momentum, tidak wajib take profit karena akan berlanjut ke bawah. Di sini membuat momentum, yang ditunggu adalah re-entry MA5 10. Selanjutnya candle ke bawah, yang mana belum memberikan signal pembalikan. Signal pembalikan akan muncul apabila terjadi ekstrim. Jika tidak berani melakukan entry sell, maka menunggu extreme buy. Untuk euro, pastinya menunggu konfirmasi, di mana akan terjadinya sideway membentuk setup lengkap mengikuti arah tren besar. Saran untuk euro USD masih mencari sell karena target belum sampai pada extreme buy. Pastikan daily ini yang akan membawa perubahan sesuai aturan yang berlaku pada BBMA. Signal akan lahir dan akan lahir setup. Selanjutnya tinggal mengikuti di mana entry-nya. Kurang lebih untuk analisa euro maupun USD sudah saya sampaikan. USD Japan mencari buy, euro USD mencari sell. Apabila tidak berani melakukan, maka tinggal menunggu mana yang akan di-entry, karena tidak ada setup yang salah. Di sini hanya melakukan jual dan beli. Setup tidak berlaku salah. Selama paham, bisa mengambil entry buy maupun sell. Pastikan pada time frame yang akan di-entry. Sesuaikan margin, jaga margin, dan entry dengan kesabaran. Mau entry di H1, mau entry di H4, pastikan mana yang lahir signal. Tidak perlu setup. Santai dan tetap pelajari. Luangkan waktu 10 menit, 15 menit, ataupun 30 menit. Maka akan paham kemana market dibawa. Trading tidak perlu setiap hari. Pastikan pada area-area di mana mau entry.
Kurang lebihnya seperti itu. Semoga edukasi ini bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih.